Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, judul perikop ini adalah Yesus diurapi perempuan berdosa. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang baru saja kita baca ini, dijelaskan bahwa suatu ketika Kristus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk datang makan di rumah orang Farisi tersebut. Lalu pada saat mereka makan, dikatakan di situ, datanglah seorang wanita yang terkenal di kota itu sebagai wanita berdosa. Wanita itu datang dengan buli-buli pualam berisi minyak wangi dan mengurapi kaki Kristus. Setelah Kristus menjelaskan alasan yang kuat kenapa wanita tersebut melakukan hal itu, yaitu karena ia bersyukur bahwa dosanya sudah diampuni, Kristus kemudian berkata kepada wanita itu bahwa dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus mengajarkan sebuah prinsip yang penting yang harus kita pelajari pagi hari ini, yaitu motivasi kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 47 dikatakan bahwa dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Kristus menjelaskan motivasi wanita ini untuk datang mengurapi Kristus, yaitu karena dia merasa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Di sini Kristus memberikan pesan yang kuat tentang kasih, yaitu bahwa pengampunan Allah tidak hanya membuat kita berubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, tapi juga kita melihat bahwa pengampunan yang Allah berikan kepada kita itu mengubah kesadaran kita, sehingga kita bukan hanya tahu kita sudah menjadi orang benar, tapi dia juga mengubah batin kita menjadi orang yang penuh kasih. Dan kesadaran ini juga yang mempengaruhi cara pandang kita kepada Allah. Kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang berterima kasih kepada Allah, orang yang mengasihi Allah. Dan juga cara pandang itu juga mempengaruhi sikap kita kepada sesama kita. Kita menjadi orang yang mengasihi sesama kita. Dan kita pun mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena kita sudah diampuni oleh Allah. Nah saudara,
Orang yang menyadari bahwa dirinya sudah diampuni oleh Allah akan memiliki kasih Allah di dalam dirinya. Saudara yang kekasih, sebagai orang Kristen, salah satu hal yang membuat kita menjadi orang percaya adalah kita menyadari akan dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa keberadaan kita yang berdosa membuat kita tidak bisa hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan nanti. Karena itu kita datang kepada Kristus untuk mendapat pengampunan melalui Kristus. Dan setelah kita menerima pengampunan melalui Kristus, maka pengampunan itu akan mengubah kehidupan kita. Dia menggantikan status kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dan dia juga mengubahkan hidup kita dari orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan, menjadi orang yang penuh dengan kasih. Karena kasih Allah mengalir melalui pengampunannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, orang Kristen harusnya mudah kita untuk mengasihi Allah, dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni orang-orang yang membenci kita, karena kita pun sudah diampuni oleh Allah. Ingat, pengampunan Allah tidak hanya mengganti status kita, tapi juga mengubah batin kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah masih ada orang yang sulit untuk saudara ampuni? Mari saudara ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mengampuni saudara, dan Tuhan menghendaki agar saudara pun mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Karena itu berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, dan saudara dapat mulai melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada saudara. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini untuk mendengarkan firman. Bapa, ajari kami supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi alat untuk Engkau mengekspresikan kasih-Mu kepada sesama kami melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.